Teori psikoanalisis pada mulanya dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang psikiater asal Vienna, Austria. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id berorientasi pada kenikmatan, ego berorientasi pada realitas, dan superego berorientasi pada moralitas. Tujuan ego adalah menemukan cara realistis untuk memuaskan id. Ego bertindak sebagai mediator antara dorongan id dan tuntutan superego. Selain itu, Freud juga mengembangkan teori perkembangan psikoseksual. Menurut Freud, perkembangan kepribadian manusia sebagian besar ditentukan oleh perkembangan psikoseksual. Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi 5 fase, yaitu fase oral, anal, falik, laten, dan genital. Fase yang pertama yaitu fase oral. Fase ini terjadi pada awal kehidupan manusia, yaitu usia 0 hingga 1 tahun. Bayi mendapatkan kepuasan dari stimulasi oral melalui kegiatan yang memuaskan, seperti merasakan makanan dan juga mengisap. Menurut Freud, jika fiksasi muncul pada fase ini, kedepannya individu akan memiliki masalah ketergantungan atau agresi. Fiksasi oral bisa berujung pada permasalahan minum, makan, merokok, atau menggigit kuku. Fase yang kedua yaitu fase anal. Fase anal terjadi pada usia 1 hingga 3 tahun. Selama tahapan ini, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah anus. Anak mendapatkan kepuasan ketika mereka buang air besar. Menurut Freud, kesuksesan pada tahapan ini tergantung pada bagaimana orang tua mengajarkan toilet training pada anak. Orang tua yang memberikan pujian dan reward karena sang anak menggunakan toilet pada waktu yang tepat dapat membantu anak untuk merasa lebih capable, produktif, dan kreatif. Menurut Freud, jika orang tua mengajarkan sang anak dengan pendekatan yang terlalu longgar, kepribadian anal eksklusif bisa berkembang, di mana nantinya individu akan membentuk kepribadian yang berantakan, boros, atau destruktif. Sedangkan, jika terlalu ketat atau melakukan toilet training terlalu cepat, kepribadian anal retensif akan berkembang, di mana individu bisa menjadi lebih keras, tertib, kaku, dan juga obsesif. Fase yang ketiga yaitu fase falik. Fase falik terjadi pada anak berusia 3-6 tahun. Menurut Freud, selama fase falik, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin. Pada usia di tahapan ini, anak-anak juga mulai menemukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tahapan ini, terdapat 2 istilah penting dan cukup kontroversial yang dikemukakan oleh Freud, yaitu Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Oedipus kompleks adalah kondisi di mana anak laki-laki mulai melihat ayahnya sebagai rival untuk mendapatkan kasih sayang dari ibu. Sedangkan Elektra kompleks adalah kondisi di mana anak perempuan mulai melihat ibunya sebagai rival untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Fase yang keempat yaitu fase laten. Fase ini terjadi pada anak usia 6-12 tahun. Selama periode laten, kepentingan libido ditekan. Ego dan superego berkembang dan berkontribusi pada periode ini. Fase laten ini merupakan waktu eksplorasi bagi individu di mana energi seksual pun berkurang. Energi-energi tersebut kemudian disalurkan ke interaksi sosial, pengasahan hobi, atau belajar. Tahapan ini sangatlah penting dalam perkembangan kemampuan sosial, komunikasi, dan juga kepercayaan diri. Fase yang terakhir yaitu fase genital. Biasanya, fase ini terjadi pada anak yang menginjak usia 12 tahun. Masa pubertas menyebabkan libido menjadi aktif kembali. Selama tahapan akhir ini, individu mengembangkan ketertarikan seksual yang kuat terhadap lawan jenis. Tahapan ini dimulai saat pubertas, tapi masih terus ada sampai sepanjang hidup individu. Masa ini ditandai dengan proses pengalihan perhatian dari pencari kepuasan atau kenikmatan sendiri kepada kehidupan sosial orang dewasa yang berorientasi pada kenyataan. Individu dalam tahap perkembangan genital mampu menyeimbangkan dorongan paling mendasar mereka terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan realitas dan norma sosial. Jika tahapan lain telah berhasil dilewati, individu tersebut akan menjadi seseorang yang sangat seimbang, hangat, dan penuh kepedulian.